Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Kami dari kelompok RBL 3 yang beranggotakan saya Muhammad Faris Abdul Tasim dengan NIM 123210156 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Rayhan Ekal Fikri dengan NIM 123210142 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Nabila Razwa Kamila dengan NIM 123460057 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Saya Raffi Dovan dengan NIM 123300068 dari Prodi Teknik Lautan. Saya Surung Sitanggang dengan NIM 123210134 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Reski Bagus Sanjaya dengan NIM 123210148 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas RBL kami yang berjudul penerapan hukum Faraday pada induksi elektromagnetik sederhana. Derderku, selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang digunakan: magnet, solenoida, 2 buah kabel, lampu bohlam kecil. Sambungkan kedua kabel dengan dudukan lampu dengan cara lilitkan serat tembaga yang ada dalam kabel ke dudukan lampu tersebut. Setelah kabel terhubung dengan lampu, sambungkan kedua sisi kabel yang lain ke solenoida dengan cara melilitkan dua kabel tersebut ke dua sisi solenoida. Setelah melilitkan kabel ke solenoida, alat siap diuji. Hukum Faraday. Konsep hukum Faraday didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Induksi elektromagnetik atau imbasan elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Perubahan medan magnet menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkan disebut arus listrik induksi. Hukum Faraday. Hukum Faraday pertama menyatakan bahwa perubahan dalam fluks magnetik melalui suatu area akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL dalam konduktor yang ada di area tersebut. Dalam kasus lampu, jika kita memiliki kumparan kawat dalam medan magnet. Pada prinsip hukum Faraday 2 juga menyatakan bahwa tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Dengan begitu,
Pada induksi elektromagnetik ini, peran besaran kumparan dan juga medan magnet berperan penting dalam arus induksi yang dihasilkan. Cara kerja alat. Sambungkan kabel ke tiap ujung solenoida, kemudian hubungkan juga ke lampu. Posisikan alat atau solenoida secara vertikal, kemudian masukkan magnet ke dalam solenoida, lalu lakukan gerakan keluar masuk pada magnet tersebut. Dengan induksi medan magnet dari magnet tersebut, mengakibatkan solenoida dialiri aliran listrik dengan arus yang kecil. Perhatikan lampu penanda arus pada solenoida. Apabila magnet digerakkan baik itu masuk atau keluar, maka lampu akan menyala. Prinsip kerja alat. Dengan masuknya magnet ke dalam kumparan solenoida, lampu kecil bohlam yang tersambung pada kumparan mengakibatkan lampu bohlam kecil menyala. Mengapa bisa demikian? Akibat medan magnet melalui kumparan ini, timbullah gaya gerak listrik yang terjadi di dalam kumparan. Hal ini terjadi pada alat arus induksi elektromagnetik sederhana ini. Hal ini terjadi sesuai dengan konsep induksi elektromagnetik yang menyatakan gejala timbulnya arus listrik pada pengantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling pengantar. Konsep ini didasari oleh penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry. Oke, selanjutnya ialah keuntungan. Kemudahan pemasangan. Alat hukum Faraday dapat dipasang dan relatif mudah di sekitar lampu, memungkinkan proses induksi elektromagnetik terjadi tanpa memerlukan perubahan signifikan pada desain lampu. Tidak memerlukan sumber energi tambahan. Proses induksi elektromagnetik menggunakan prinsip dasar elektromagnetik sehingga tidak memerlukan sumber energi tambahan untuk menghasilkan efek lampu menyala. Kerugian penerapan hukum Faraday pada induksi elektromagnetik sederhana, yaitu keterbatasan daya. Alat ini cenderung memiliki keterbatasan dalam hal daya yang dapat dihasilkannya. Ini bisa menjadi masalah jika lampu yang digunakan membutuhkan daya yang tinggi. Lalu ketergantungan pada perubahan medan magnet. Alat ini sangat bergantung pada perubahan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Jika tidak ada perubahan medan magnet yang signifikan, lampu mungkin tidak menyala dengan efektif. Lalu setelahnya, kurang efisien dalam penyaluran energi. Proses induksi elektromagnetik melalui alat ini mungkin kurang efisien dalam penyaluran energi dibandingkan dengan metode lain, seperti penggunaan kabel listrik langsung. Ini dapat menyebabkan pemborosan energi.